Namun, selain mengetahui kejahatan apa yang telah mereka lakukan dan menghancurkan beberapa cabang istana misteri surgawi, Murong Yu tidak mendapatkan kabar berguna apapun darinya. Entah siapa dalang di balik layar. Dari ingatannya, Murong Yu hanya tahu bahwa orang-orang ini jelas-jelas direkrut. Namun, mereka belum pernah bertemu majikan mereka. Bahkan tidak ada perantara. Kedua belah pihak selalu mengandalkan jimat komunikasi. Bahkan, tidak bisa dikatakan ada hubungan sama sekali. Karena orang-orang berbaju hitam tidak tahu cara menghubungi majikan mereka. Mereka hanya menunggu pemberitahuan dan perintah. Setelah perintah diberikan, mereka akan bertindak. Semua perintah itu langsung dari pembawa pesan. Dengan cara ini, bukankah petunjuknya akan terbongkar lagi? Orang di balik layar itu benar-benar tidak berhati-hati. Wajah tetua Tiansu sangat muram, jelas bahwa dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejarnya lagi. Bagaimana jika lebih banyak orang ini yang tertangkap? Pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Kertas tak mampu menahan api, tak ada apapun di dunia ini yang tanpa jejak. Mereka pasti akan meninggalkan jejak jika melakukannya. Dibandingkan dengan rasa frustrasi tetua Tiansu, Murong Yu tampak acuh tak acuh. Tetua Tiansu menatap Murong Yu dengan mata berbinar. Adakah petunjuk tentang kinerja Murong Yu? Hanya saja, jejak yang dibuat oleh tangan-tangan hitam di balik layar tidak terekspos. Bagaimana bisa begitu mudah meninggalkan jejak? Murong Yu tersenyum, meskipun jejak yang dibuat oleh tangan-tangan hitam di balik layar tidak terekspos, kau bahkan belum pernah menghubungi orang-orang ini. Namun, tetua Tiansu sepertinya melupakan sesuatu. Dari mana orang-orang ini mendapatkan hadiah mereka? Ada secercah cahaya di mata tetua Agung Tiansu, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya. Setiap kali mereka menghancurkan cabang istana Tianji, mereka akan diberitahu untuk pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Dan tempat ini, setiap saat, berbeda setiap saat. Saat membicarakan hal ini, tetua Tiansu tiba-tiba tersenyum. Kenapa aku lupa? Hadiah mereka tidak akan terbang dengan sendirinya. Harus ada yang mengambilnya. Selama ada orang, maka mereka akan melakukannya. Tinggalkan napas. Selama kau meninggalkan napas, kau tak bisa lepas dari perasaanmu. Tetua Tiansu tertawa. Sebenarnya, dia tidak melupakan ini, tetapi dia bahkan tidak berpikir untuk memanfaatkannya. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa dilacak. Tapi dia telah melupakan kemampuan spesial Murong Yu. Selama ada Murong Yu, kau bisa mengikuti jejaknya dan menemukan orang di balik layar. Melempar 20 perampok kejam ini ke dalam harta karun angkasa, Murong Yu dan rombongannya terbang ke tempat mereka dibayar terakhir kali. Alasan mengapa dia tidak segera melenyapkan 20 perampok jahat itu adalah karena Murong Yu ingin menerima perintah dari tangan hitam di balik layar. Lagi pula, setelah orang-orang ini terbunuh, tangan hitam di balik layar mungkin waspada, dan itu akan mengejutkan ular itu dengan cara itu. Ini adalah planet terpencil dan tak berpenghuni lainnya. Di balik layar, tangan hitam benar-benar tidak mampu melakukan apapun. Tetapi penampilan ini bahkan lebih nyaman bagi Murong Yu. Karena Murong Yu bisa melihat sinar napas itu sekilas. 21 cahaya napas. Di antara mereka, 20 aura adalah bandit yang ditangkap oleh tetua Tiansu. Jadi, siapa napas terakhir yang diketahui semua orang di hati Sima Zhao? Benar saja, orang yang tersisa adalah orang di balik layar. Tanpa ragu, Murong Yu mengejarnya. Pada saat ini, baik tetua Tiansu maupun pembangkit tenaga listrik yang dibawanya tidak memiliki keraguan. Karena penampilan Murong Yu telah mengkonfirmasi kemampuan pelacakannya yang kuat. Wilayah bintang Great Easy, di antara miliaran bintang di Istana Tianji, wilayah bintang Great Easy adalah wilayah bintang sekunder. Disinilah letak medan bintang sekunder Istana Tianji. Ekspresi tetua Tiansu langsung berubah muram. Alasan mereka datang ke wilayah bintang Dai dan cabang Dai adalah karena Murong Yu melacak mereka sepanjang jalan. Dengan kata lain, biksu yang membalas dendam di planet tak berpenghuni itu pergi dari sini. Mengenai apakah dia anggota cabang Dai, atau orang lain, masih belum diputuskan untuk saat ini. Namun, Murong Yu merasa bahwa meskipun cabang Dai tidak berada di balik layar, itu hampir sama. Tidak ada alasan lain, karena cabang Dai ini adalah cabang Tianyuan yang asli. Sebelum Murong Yu memenangkan tempat pertama, cabang Dai adalah cabang Tianyuan. Sekarang setelah medan bintang tingkat 9 menginjak kepalanya, mungkin para tetua agung dari medan bintang Great Yi sangat kesal, bukan? Tetapi, jika demikian, apakah mereka perlu melakukan begitu banyak hal? Murong Yu memiliki firasat di hatinya, ia merasa bahwa segala sesuatunya pasti tidak sesederhana itu. Bubarkan, dan beri aku penyelidikan penuh tentang cabang besar yang muda ini. Dengan lambaian tangan tetua Tiansu, orang-orang kuat yang dibawanya dengan cepat menghilang dari pandangan Murong Yu. Akankah tangan hitam di balik layar itu adalah divisi besar yang mudah ini? Lebih baik divisi besar yang mudah ini saja. Wajah tetua Agung Tiansu sedikit muram. Murong Yu memandang tetua Tiansu dengan sedikit aneh, tidak tahu apa maksudnya. Auzu.com, cabang Dai awalnya adalah cabang Tianyuan, yang juga merupakan cabang tingkat pertama. Guru dari tetua agung cabang Dai adalah tokoh besar di istana Tianji kita. Jika bukan hanya cabang Dai, maka itu ada hubungannya dengan orang besar di markas besar. Orang itu adalah saudaraku, saudaramu.
Tetua Agung Tiansu berkata dengan suara berat. Murid generasi ketiga Istana Tianji. Murong Yu terkejut. Hal terburuk tentang keberadaan tingkat itu adalah keberadaan yang menakutkan tanpa diri. Terlebih lagi, keberadaan tingkat itu menggerakkan tangannya untuk awan dan tangan untuk hujan di Istana Rahasia Surgawi. Apa yang dia inginkan? Mengapa dia melakukan begitu banyak hal? Petik 2. Apakah dia ingin menumbangkan Istana Tianji dan menjadi penguasa Istana Tianji? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Setelah ide ini muncul, ia menjadi tak terkendali. Murong Yu menatap Tetua Tiansu, dan tiba-tiba melihat raut wajah Tetua Tiansu yang tak menentu. Mungkin, pikiran Murong Yu juga muncul di hatinya. Keduanya mengubah penampilan mereka dan memasuki bintang misteri surgawi di wilayah bintang Yi Agung, menunggu kesempatan untuk bergerak. Dengan usaha keras Murong Yu, mereka akhirnya melihat siapa yang membayar perampok itu. Seorang tetua dari divisi Dai, eksistensi tingkat tinggi dari jati diri sejati. Cabang Dai pada awalnya adalah cabang tingkat pertama, dan wajar jika memiliki tetua dengan jati diri sejati tingkat tinggi. Tetua Tiansu, apakah kau ingin membawa orang ini? Seorang pria kuat yang dibawa oleh Tetua Tiansu berkata dengan suara berat. Tetua Agung Tiansu menggelengkan kepalanya, jika mereka baru saja menang melawan pihak lain, mereka akan terkejut. Orang itu harus mengambilnya, tetapi tunggu waktu terbaik. Saat ini, 20 para bandit yang ditangkap oleh Tetua Tiansu menerima perintah lain, memerintahkan mereka untuk menghancurkan cabang lain dari Istana Tianji. Jimat pemanggilan datang dari cabang Dai. Bajingan, wajah Tetua Agung Tiansu memucat. Wus, pada saat ini, sesosok juga bergegas keluar dari divisi Dai. Kemudian dengan cepat merobek kehampaan, dan melesat menuju langit berbintang yang jauh. Tetua Dai Fen lah yang membayar para perampok. Tetua Tiansu memancarkan aura membunuh di mata hutan, melangkah keluar lebih dulu, dan mengejarnya. Setelah Tetua Tiansu berada jauh dari cabang Istana Tianji, Tetua Tiansu secara pribadi mengambil tindakan dan langsung menekan menteri cabang. Sementara Tetua Tiansu menekan tetua cabang, Murong Yu juga bertindak untuk memenjarakan jiwa lawan. Benar saja, Murong Yu melakukannya dengan sangat akurat. Ada juga batasan dalam jiwa Tetua Agung itu. Saat Murong Yu membatasi jiwanya, orang ini memicu batasan tersebut. Jika Murong Yu mengambil langkah pelan sebelum mengambil langkah, tetua itu takut dia akan mati. Baca ingatannya, Tetua Agung Divisi Dai dan Murong Yu tidak berencana untuk bertanya, lagi pula, bagaimana mungkin mudah untuk membaca ingatannya secara langsung saat bertanya. Jawabannya keluar dengan sangat cepat. Tetua Agung Divisi Dai lah yang menginstruksikan para perampok itu untuk menyerang dan menghancurkan cabang tersebut. Dan tetua ini hanyalah antek dari Tetua Agung Divisi Dai. Biasanya hanya menjalankan tugas atau semacamnya, dan tidak tahu lebih banyak tentang hal itu. Tampaknya jika ingin tahu lebih banyak, mereka hanya bisa menangkap Tetua Agung Divisi Dai. Meskipun Tetua Agung Divisi Dai kuat, itu bukan apa-apa bagi Tetua Agung Tiansu. Namun, Murong Yu dan yang lainnya masih belum yakin apakah Tetua Agung Cabang Dai ada di balik layar. Atau ada orang lain di balik layar. Jika tangan hitam di balik layar itu hanyalah tetua dari divisi Daguang, maka tidak ada apa-apa, tangkap saja dan bunuh saja. Tapi bagaimana jika gurunya terlibat? Dia adalah murid generasi ketiga Istana Tianji, yang tidak hanya kuat, tetapi juga berpengaruh. Jika dalam cabang Dai adalah guru utama, kita harus mendapatkan cukup bukti sebelum kita bisa menangkap mereka semua. Kalau tidak, kita akan gagal, kata Murong Yu dengan suara berat. Tetua Tiansu mengangguk, masalah ini harus diurus, jadi jangan berurusan dengan mereka dulu. Biarkan Tianji dan yang lainnya membahasnya dulu. Masalah ini sangat penting, dan Tetua Tiansu tidak bisa memutuskan sendiri, jadi dia meninggalkan orang-orang kuat yang dibawa dari markas. Kemudian dia dan Murong Yu bergegas kembali ke markas Istana Tianji. Apa, ada hal seperti itu? Setelah mengetahui hal ini, Tetua Tianji dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan marah. Bahkan, mereka hampir keluar dan berdebat dengan orang kuat yang dicurigai berada di balik layar. Namun pada akhirnya ditarik paksa oleh Tiansu. Dengan begini, bagaimana jika pihak lain tidak? Bukankah itu merugikan pihak lain? Saudara-saudara yang bertunangan justru saling bermusuhan. Jika pihak lain benar-benar berada di balik layar, bukankah itu akan menjadi horor? Lalu apa yang harus dilakukan? Jika dia benar-benar ingin menggulingkan Istana Misteri Surgawi, akulah yang pertama yang menolak. Tetua Agung Yang berkata dengan suara berat, dengan tatapan membunuh. Kurasa kalau kau mau melakukannya, butuh pukulan telak, dan semua antek mereka akan dikendalikan secepat kilat. Akhirnya, mereka akan mengendalikan orang-orang jahat di balik layar secara manual. Jadi, kalaupun dia mau berdalih, itu percuma, pikir Murong Yu sejenak, lalu menjelaskan rencananya. Lu Ning, murid generasi ketiga Istana Tianji, salah satu murid Tiansu, junior Tetua Tiansu, dan seniornya Murong Yu. Sebelum Murong Yu, Lu Ning adalah murid Tiansu yang paling muda, tetapi juga murid yang paling potensial dan berbakat. Usianya jauh lebih muda daripada Tetua Tiansu dan yang lainnya. Namun, ranah dan kekuatannya jauh melampaui Tetua Agung Tiansu dan yang lainnya. Jika bukan karena dia terlambat, posisi Tetua Tiansu akan menjadi miliknya. Kekuatan Lu Ning sangat dahsyat,
bahkan lebih tinggi dari kita, kedua setelah guru. Tetua Agung Tiansu tampak serius. Hati Murong Yu tergerak, dan dia bertanya, apa ranah Luning? Dan bagaimana dengan Anda, Guru? Murong Yu selalu ingin tahu tentang ranah mereka, dan selalu ingin bertanya. Tetapi tidak ada kesempatan. Sekarang dia hanya mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, dia harus mendapatkan jawabannya. Beberapa dari mereka berada di alam tanpa diri tingkat ke-7, dan aku berada di alam tanpa diri tingkat ke-8. Kekuatan Luning telah mencapai puncak alam tanpa diri tingkat ke-8. Yah, padahal aku tidak bertanya. Murong Yu memutar matanya. Keberadaan mengerikan dari alam tanpa diri tingkat ke-7 dan ke-8. Jangan dipikirkan, 7 bintang seharusnya menjadi puncak alam tanpa diri, kan? Lagi pula, dia hanya pernah mendengar tentang kepala istana-istana Tianji sebelumnya, yaitu, pendiri patriark yang menerobos ke alam, Tao. Tetapi Tiansu dan yang lainnya belum menembus alam itu. Kalian tidak perlu berkecil hati. Dengan bakat dan potensi kalian, tidak butuh waktu lama untuk mencapai level kami, atau bahkan melampaui kami. Tianji menepuk bahu Murong Yu dan berkata menghibur. Murong Yu memutar matanya, tak bisa berkata-kata. Meskipun dia hanya berada di gua dan dunia bawah, ada celah 3 alam besar dengan mereka. Tapi dia sama sekali tidak patah semangat. Oke. Alasan dia memutar matanya adalah karena dia merasa perang ini bukan perangnya. Di waktu berikutnya, Tetua Agung 7 bintang diutus bersamaan, dan orang kepercayaan mereka terus diutus oleh mereka, dan mereka dengan cepat menangkap orang kepercayaan dan bawahan luar Luning secepat kilat. Dan Murong Yu tidak tinggal diam, dan bekerja sama dengan Tetua Agung Tiansu untuk melacak semua orang yang disewa Luning, dan akhirnya menangkap mereka semua. Divisi Dai. Di aula utama Istana Tianji, Tetua Cabang Wei Changzheng melihat pesan di tangannya sambil tersenyum. Itulah pesan setelah setiap cabang Istana Tianji dihancurkan. Di bawah rencananya, puluhan cabang Istana Tianji telah hancur dalam waktu singkat. Ini baru permulaan. Dengan rencana yang semakin matang, aku yakin tak lama lagi Tuan Muda akan berhasil dan menjadi penguasa Istana Tianji. Saat itu, seluruh Istana Tianji akan menjadi milik kita. Memikirkan harga dirinya, Wei Chang ternyata tertawa terbahak-bahak. Namun, tak lama kemudian, senyumnya membeku. Entah kenapa, rasa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh hatinya. Perasaan ini belum pernah muncul sebelumnya. Tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Begitu ia memikirkannya, ia akan melangkah keluar dan meninggalkan Istana Tianji. Namun, saat itu, beberapa sosok membuka pintu aula dan berjalan perlahan. Raut wajah Wei Chang langsung berubah muram. Tanpa perintahnya, tak seorang pun boleh masuk ke istana ini. Tapi sekarang orang-orang itu tak diundang, dan mereka sama sekali bukan dari divisi Dai. Murong Yu, apakah itu kau? Wei Chang melirik, dan langsung menemukan seorang kenalan. Karena orang inilah ia diturunkan pangkatnya dari cabang Tianyuan ke cabang tingkat kedua, cabang Dai. Wei Chang, masalah antara kau dan Luning telah terungkap, ayo kita selesaikan dengan tanganmu. Murong Yu melirik Wei Chang, lalu berkata dengan ringan. Pengadilan kematian. Wei Chang terkejut, dan pada saat yang sama ia berteriak keras, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menangkap Murong Yu. Bawa dia, teriak Murong Yu dingin. Segera, orang-orang kuat dari markas besar Istana Tianji yang mengikuti Murong Yu menembak. Boom, napas mengerikan itu menyapu seperti lautan badai, langsung menekan tubuh Wei Chang. Wei Chang hanya punya waktu untuk membuat perubahan mendadak di wajahnya, dan kemudian ia berlutut di tanah dengan bang. Ia ditekan untuk berlutut, bukan lawan sama sekali. Wajah Wei Chang pucat, dan tatapan putus asa muncul di matanya. Namun segera, tatapan putus asanya berubah menjadi sangat tegas. Sialan, jantung Murong Yu tergerak dan langsung melesat. Boom, tepat ketika Wei Chang ingin memulai pengekangan jiwanya, dan ingin bunuh diri, kekuatan jiwa Murong Yu tepat waktu untuk memenjarakan jiwanya. Meskipun Wei Chang adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak jati diri sejati, tanpa perlindungan kekuatannya, jiwanya rentan seperti bayi. Ia sama sekali tidak dapat menahan serangan jiwa Murong Yu. Oleh karena itu, ia dengan mudah ditekan oleh Murong Yu. Baca ingatannya, Aozu.com. Setelah mengurung jiwa Wei Chang, Murong Yu segera membaca ingatan pihak lain. Setelah pembacaan ini, Murong Yu akhirnya memutuskan bahwa Luning berada di balik layar. Namun, meskipun Wei Chang adalah satu-satunya murid Luning, ia hanyalah seorang pelaksana. Dengan melakukan ini, Luning mungkin akhirnya akan menjadi penguasa Istana Tianji. Namun, ia tidak tahu bagaimana menyusun rencana spesifiknya, apa langkah selanjutnya. Yang mengejutkan Murong Yu adalah Luning ternyata masih seorang biksu jiwa. Larangan jiwa dalam pikiran Wei Chang diatur oleh Luning sendiri. Bahkan kendali jiwa para perampok bayaran pun diatur oleh Luning tanpa sepengetahuannya. Dengan kekuatannya yang mengerikan di alam abadi tingkat 8, para bandit itu tidak akan pernah menyadari hal ini. Untungnya, pengetahuan Luning tentang jiwa masih sangat dangkal, hanya sebuah formasi sederhana. Jika itu adalah Murong Yu, ia akan menyusun beberapa formasi lagi. Setiap kali seseorang ingin membaca ingatan, larangan tersebut akan otomatis terpicu, dan kemudian langsung menghancurkan jiwa orang yang terlibat. Untungnya,
Luning tidak terlalu ahli dalam pelatihan jiwa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Murong Yu mengikuti jejaknya dan akhirnya mengetahui bahwa Luning berada di balik layar. Sudah berakhir. Ketika Murong Yu membaca ingatan itu, Wei Chang tahu segalanya. Nak, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan kekuatan tuanku, kau tidak bisa membantu tuanku. Tunggu saja dikejar tuanku. Wei Chang tiba-tiba tertawa. Boom! Pukulan keras dari Murong Yu menghantam wajah Wei Chang, membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, kemampuan bicaranya pun tersegel. Tidak pantas membicarakan masalah ini sekarang. Sejauh ini, semua antek Luning telah dikalahkan. Bagaimanapun, Tetua Agung Bintang 7 lah yang melakukannya, dan 7 orang terkuat di Istana Tianji selain leluhur dan leluhur generasi kedua. Meskipun Luning lebih kuat daripada banyak Tetua Bintang 7, ia masih kalah dari Tetua Bintang 7 dalam hal kekuatan. Para antek telah disapu bersih oleh satu jaring, maka inilah saatnya untuk menghadapi harimau besar Luning. Saat ini, Murong Yu sedang berdiskusi dengan Tetua Bintang 7 tentang bagaimana menghadapi harimau besar Luning. Alasan mengapa antek-antek Luning harus dibasmi terlebih dahulu adalah karena Tetua Bintang 7 dan yang lainnya tidak ingin antek-anteknya keluar untuk membuat masalah setelah menangkap Luning. Istana rahasia surgawi akan kacau balau saat itu. Selain itu, dengan mengalahkan antek-antek mereka, mereka akan memiliki bukti untuk mengoreksi Luning. Lagi pula, identitas Luning juga sangat tinggi di Istana Rahasia Surgawi. Jika tidak ada cukup bukti, dia tidak akan mengakuinya sama sekali. Lagi pula, dengan begitu, Tetua Bintang 7 juga akan iri pada Luning, dan kemudian jatuh ke dalam reputasi buruk sebagai pembunuh bayaran. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah Istana Rahasia Surgawi dirusak dan melindungi reputasi Anda sendiri. Luning adalah kekuatan puncak tingkat ke-8 alam tanpa diri. Kalau begitu aku akan menahannya, dan kalian berenam akan mencoba menjatuhkannya sekaligus. Tetua Agung Tiansu menyampaikan rencananya. Yang lain mengangguk pelan, dan mereka hanya bisa melakukan ini. Murong Yu sedikit mengernyit. Ia merasa Tetua Agung Bintang 7 mungkin tidak bisa membantu Luning. Lagi pula, kekuatan Luning terlalu kuat. Jika ada celah kecil, celah kekuatan tempur tidak bisa diisi dengan jumlah orang. Kurasa lebih baik meminta para master untuk bertindak dan menekan Luning, kata Murong Yu dengan suara berat. Bukankah dikatakan bahwa bakat dan potensi Luning sangat mengerikan? Seandainya orang itu secara tidak sengaja berhasil mencapai tingkat ke-9 alam tanpa diri. Mungkin hanya Kixing yang bisa menekan mereka. Tidak, Master belum berada di Istana Tianji akhir-akhir ini. Jika kalian menunggu sampai mereka kembali, aku khawatir Luning telah menerima pesan dan melarikan diri ke sini. Tianxuan menggelengkan kepalanya. Apakah mereka sudah tidak ada di Istana Tianji lagi? Murong Yu memutar matanya, betapa ini terasa seperti rantai yang dijatuhkan di saat kritis. Kalau begitu, aku berharap ketujuh senior itu berhasil, kata Murong Yu sambil tersenyum. Dia masih belum terlibat dalam pertempuran tingkat ini, dan jika dia secara tidak sengaja tersapu habis oleh sisa-sisa pertempuran, dia harus mati. Memilih hari lebih buruk daripada melawan matahari. Setelah berdiskusi sebentar, Tetua Agung 7 Bintang segera meninggalkan aula dan terbang menuju Luning. Mereka akan menyerang Luning, hanya Murong Yu yang tinggal sendirian di aula. Namun, sejak Tetua 7 Bintang pergi, hati Murong Yu selalu diselimuti aura berbahaya yang membayangi. Apakah Tetua 7 Bintang dalam bahaya atau dia yang dalam bahaya? Murong Yu dengan cepat menyimpulkan rahasianya. Tetapi tidak ada hasil. Dengan kata lain, hasilnya terlalu samar. Tidak bisa melihat sama sekali. Boom! Tak lama kemudian, suara keras datang dari kejauhan. Push! Tekanan dahsyat datang dengan cepat dan dahsyat. Tanpa persiapan, Murong Yu terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Nyatanya, bukan hanya dirinya, tetapi orang-orang lemah di seluruh markas Istana Tianji pun terguncang oleh tekanan dahsyat ini dan jatuh terduduk. Bahkan beberapa orang berlumuran darah. Ada apa? Tanya Murong Yu sambil berdiri tegap, tetapi sebelum ia sempat berdiri tegak, aura yang kuat dan berbahaya menyelimuti seluruh hatinya. Dengan suara, ledakan, belum sempat bereaksi, aula tempat ia berada tiba-tiba diremukkan oleh sebuah tangan besar. Aula itu hancur berkeping-keping dengan keras dan berubah menjadi reruntuhan. Sementara itu, Murong Yu berdiri di tengah reruntuhan dengan linglung, dengan ekspresi terkejut yang belum bereaksi. Sebelum Murong Yu sempat bereaksi, tangan besar yang menghantam aula itu menghancurkan kehampaan, dan menangkapnya dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bereaksi. Pertama kali ia ingin menerjang Hetul Woshu. Namun, meskipun reaksinya cepat, tangan besar itu bahkan lebih cepat lagi. Tepat saat tubuhnya bergoyang dan tak sempat bergerak, ia merasa tubuhnya dicengkeram erat oleh tangan besar itu. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meledak dengan dahsyat dari tangan besar itu, langsung menyegel kekuatannya. Semuanya terjadi begitu saja antara kilat dan api batu, dan Murong Yu tercengang oleh kecepatannya. Saat itulah ia dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Luning. Meskipun ini pertama kalinya Murong Yu melihat Luning. Namun, ia pernah melihat potret Luning sebelumnya, jadi ia langsung dapat mengenalinya. Raut wajah Murong Yu langsung berubah. Bukankah Tetua 7 Bintang pergi untuk menghadapi Luning?
Luning tampaknya tidak terluka sekarang. Lagi pula, barang ini juga akan jatuh dengan sendirinya, bagaimana situasinya. Segalanya segera menjadi jelas. Pada saat yang sama, beberapa pita cahaya menyapu langit yang jauh dan mendarat di dekat Murongyu. Itu adalah tetua 7 bintang. Namun, para tetua 7 bintang saat ini sedang tidak baik, dan mereka bahkan bisa digambarkan suram. Semua kemeja dan kemejanya robek, dan rambutnya berantakan. Yang lebih serius adalah napas mereka tidak teratur. Mereka semua tampak terluka. Tampaknya ketujuh orang yang bekerja sama itu bukanlah lawan Luning. Murongyu diam-diam berteriak dengan keras, Luning yang kuat ini berada di luar kendali tetua 7 bintang. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Luning, lepaskan Murongyu, tidak ada jalan keluar hari ini. Tetua Tiansu menatap Luning dengan tatapan membunuh. Hahaha, Luning tertawa terbahak-bahak, dan menatap ketujuh tetua Tiansu dengan tatapan bodoh. Kalian bertujuh, apa kalian pikir aku bodoh? Aku punya kekuatan tingkat ke-9 tanpa ranahku. Kalian bisa membuang-buang material. Bagaimana denganku? Kalau bukan karena aku tidak ingin membunuh kalian, kalian pasti sudah mati. Pergilah dari hadapanku sekarang juga. Tingkat ke-9 tanpa diri. Murongyu memutar bola matanya, dan hatinya semakin lega. Tetua bintang 7 adalah yang terkuat di tingkat ke-8 tanpa diri. Di Istana Misteri Surgawi, hanya leluhur generasi kedua yang bisa mencapai tingkat ke-9 tanpa diri. Tapi bukankah leluhur generasi kedua tidak ada di Istana Tianji? Dengan kekuatan Luning saat ini, dia pasti bisa menyapu Istana Misteri Surgawi saat ini. Bahkan menghancurkan seluruh Istana Misteri Surgawi bukanlah tugas yang sulit. Tapi mengapa dia harus melakukannya sendiri? Murongyu benar-benar tidak bisa memahaminya. Sebenarnya, bukan hanya Murongyu yang tidak bisa memahaminya, tetapi tetua bintang 7 juga tidak bisa memahaminya. Pada saat yang sama ketika mereka mulai berurusan dengan Luning, Luning tampak siap, dan dia benar-benar membawa mereka selangkah lebih maju dan melemparkan mereka ke udara. Kemudian, Luning meninggalkan gunung tempatnya berada, dan kemudian, adegan ini terjadi. Wah, tidakkah kau pikir ini aneh? Kenapa aku menemukanmu? Ketika Murongyu bingung dan ingin bertanya, Luning bertanya lebih dulu. Beginilah ritme jawabannya. Murongyu mengangguk berulang kali. Sangat sederhana. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin orang bodoh seperti tetua bintang 7 tahu rencanaku? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin rencanaku gagal sejak awal? Itu adalah sampah dan orang bodoh yang dimarahi orang-orang dengan hidung mereka, dan para tetua bintang 7 sangat pucat. Namun karena hubungan antara Murongyu dan Luning, mereka tidak berani bergerak. Faktanya, kekuatan mereka memang tidak sebaik Luning. Kekuatan Luning jauh lebih kuat dari mereka. Sekali mereka bergerak, mereka bisa jatuh kapan saja. Kata-kata Murongyu terdengar linglung, jadi, aku membiarkan rencanamu gagal. Kalau begitu, aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, kau tidak tahu, aku kesulitan membicarakannya. Ah, seperti ini, kau menjatuhkanku dulu. Bagaimana kalau aku minta maaf lagi? Luning benar-benar terlalu kuat. Saat ini, dalam benaknya, Murongyu telah memikirkan ratusan juta cara untuk melarikan diri. Namun, setiap cara akhirnya ditolaknya. Tidak mungkin, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun hanyalah hantu. Luning mendengus dingin, dan aura pembunuh yang mengerikan hampir membekukan seluruh tubuh dan jiwa Murongyu. Jantung Murongyu berdebar kencang, ia tahu Luning tak mungkin melepaskannya. Jadi, untuk saat ini, ia harus menahannya dulu dan mencari kesempatan untuk kabur. Hanya saja, ia hanyalah kekuatan dari alam surgawi dan alam manusia, dan ia ingin kabur dari Luning, yang berada di alam tanpa diri tingkat ke-9. Nak, kau hanya badut yang berseri-seri. Dunia ini mengerikan, bahkan karena hubungan kalian, aku bisa membunuhmu ratusan juta kali dalam sekali tarikan napas. Tahukah kau kenapa aku ingin menangkapmu? Auzu.com mata Murongyu terbelalak, dan firasat buruk tiba-tiba memenuhi hatinya. Benar saja, kata-kata Luning selanjutnya membuatnya merinding, bocah kau ternyata bisa mengendalikan jiwa dan membuat larangan jiwa yang kubuat. Hanya ada satu kemungkinan kau bisa melakukan ini. Kau adalah seorang biksu jiwa, dan kau adalah seorang pengolah jiwa. Untuk menjadi lebih kuat dariku. Hancur. Akhirnya, Murongyu tahu bagaimana Luning bisa tahu sebelumnya. Ternyata itu karena pembatasan jiwa. Kecerobohan Murongyu. Luning mampu membatasi jiwa orang-orang itu, mungkin dia sudah tahu saat memenjarakan jiwa mereka. Awalnya, aku ingin menggulingkan Istana Tianji dan menjadi penguasa Istana Tianji. Tapi kemunculanmu membuatku berubah pikiran. Selama aku menelanmu, jiwaku akan lebih kuat. Saat itu, bahkan Istana Tianji akan membentuk faksi. Patriark bukanlah tandinganku. Hahaha, Luning tak kuasa menahan tawa. Melihat Luning yang tiba-tiba tertawa, tetua Tiansu dan yang lainnya tampak bingung. Karena kata-kata Luning sebelumnya tersampaikan langsung kepada Murongyu, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan orang ini. Sepertinya tidak ada cara untuk lolos dari bencana ini. Bisakah kau meninggalkan tubuh fisikmu begitu saja? Hati Murongyu mencelos. Jiwa utamanya ada di dalam buku Hetuluo, tetapi dia tidak takut pada Luning. Namun, tubuh jasmani ini akan segera ditinggalkan.
Luning, guru tidak menganggapmu kurus, kami tidak menganggapmu kurus, dan Istana Tianji tidak pernah berutang budi padamu. Mengapa kau menumbangkan Istana Tianji? Tetua Agung Tiansu melangkah maju, menatap Luning, dan berkata dengan suara berat. Memperlakukanku tidak kurus. Luning mencibir, matanya berkilat penuh niat membunuh. Kau tahu saja bahwa aku yatim piatu, seorang kultivator biasa dengan bakat dan potensi luar biasa yang tak tertandingi. Kemudian, aku diterima sebagai murid oleh Tiansu. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berkultivasi, aku berhasil mencapai tingkat ke-9 tanpa pamrih. Tapi tahukah kau pengalaman hidupku? Tahukah kau mengapa aku menjadi yatim piatu? Pada akhirnya, Luning justru merasa gembira. Apakah ada rahasia lain? Hati Murong Yu tergerak. Tahukah kau mengapa aku menjadi yatim piatu? Kalau begitu kau harus bertanya kepada leluhurmu, penguasa istana-istana misteri surgawi, leluhur pendirimu. Jika dia membunuh seluruh keluargaku, mengapa aku harus menjadi yatim piatu? Luning melanjutkan dengan penuh kebencian dan berkata, saat itu, penguasa istana-istana Tianji menjadikanku yatim piatu dan menghancurkan keluargaku. Hari ini, aku juga akan menghancurkan seluruh markas besar istana Tianji dan cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya, dan aku akan membiarkan penguasa istana Tianji menjadi janda dan yatim piatu, dan membiarkannya menjadi yatim piatu. Inilah satu-satunya tujuanku berunding dan magang di istana Ji Surgawi. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dengan kekuatan Luning saat ini, jika mereka ingin membantai, mereka benar-benar tak akan mampu menahannya. Luning, tuan kami tidak akan pernah luput dari seluruh keluargamu. Seluruh keluargamu pasti telah melakukan banyak kejahatan, jadi tuan akan mengambil tindakan. Karena itu, kau harus jelas tentang ini. Tetua Agung Yao Guang melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Kentut, kenapa keluargaku melakukan banyak kejahatan? Bukan keluargamu yang terbunuh, tentu saja kau bilang begitu. Kebencian ini telah terpendam di hatiku selama bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa membalas dendam hari ini. Hahaha, sambil berbicara, napas Luning mulai memburu dengan cepat. Sepertinya ia akan membantai markas besar istana Tianji. Luncurkan formasi pelindung gunung untuk menghukum anjing ini. Tetua 7 bintang saling berpandangan. Lalu, booming. Pada saat ini, suara-suara tumpul dan keras terus terdengar dari segala arah. Tanah di seluruh istana Tianji bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Rahasia surga, ekspresi Luning sedikit berubah. Formasi Agung Misteri Surgawi adalah formasi pelindung istana misteri surgawi. Awalnya dibentuk oleh leluhur istana misteri surgawi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Sambil berbicara omong kosong dengan Luning, Tetua 7 bintang telah mengaktifkan formasi itu diam-diam. Tidak mungkin, kekuatan Luning terlalu kuat, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan formasi besar untuk membunuhnya. Mata Murong Yu berbinar, lalu ia melihat Luning telah menerjang ke arah Tetua Agung 7 bintang yang berseberangan, mengunci Tetua Agung Tianxuan, dan meninjunya. Tetua Agung Tianxuan hanyalah alam tanpa pamrih tingkat 7, dan sama sekali tak mampu menangkis pukulan Luning. Namun, ketika melihat Tetua Tianxuan, ia sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, raut wajahnya semakin mengejek. Begitu ia melambaikan tangannya, seberkas cahaya muncul di depannya, lalu melesat ke arah Luning dengan gigi dan cakarnya. Luning mencibir, lalu menghantamnya dengan sebuah pukulan. Boom! Setelah suara keras itu, cahaya itu hancur oleh pukulan Luning. Namun, Luning juga terguncang. Kekuatan formasi. Pantas saja Tetua Tianxuan tak kenal takut, ternyata ia menggunakan formasi. Pada saat yang sama, Tianji, Yao Guang, dan yang lainnya juga bergerak. Mereka semua mengerahkan kekuatan formasi, melesat ke arah Luning dengan ganas. Melihat kekuatan formasi yang mencekik dengan liar dari segala arah, wajah Murong Yu langsung memucat.